Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Kembali kita dalam Renungan Malam Resep GKI Sampit, edisi hari Senin, 23 Februari 2026. Bersama dengan saya yang akan menyampaikan Renungan Malam bagi kita, yaitu Vikaris Kristomas Natal Leos TH. Dan nas yang boleh diperhadapkan bagi kita bersama yaitu diambil dari Kitab Ibrani, pasal 2 ayat 10 hingga ayat yang ke-18. Di sini saya mengajak Bapak Ibu boleh membacakan bagi kita bersama-sama di rumah. Saya tidak akan membacakan ayatnya bagi kita, dan tema bagi kita pada malam hari ini yaitu Yesus hadir di tengah pergumulan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, tentu di dalam kehidupan kita setiap hari banyak sekali kita melihat jemaat Tuhan itu bisa hidup dan menjalani kehidupan mereka dengan beban gumul juang yang dihadapi di dalam mereka menjalani kehidupan mereka setiap hari. Ada yang lelah di dalam hidup mereka dalam mencari rezeki, ada yang bergumul dengan ekonomi yang pas-pasan, ada juga yang bergumul untuk menghadapi setiap konflik, baik itu dalam keluarga, dalam sakit yang tak kunjung sembuh, bahkan terluka atas sikap perlakuan yang diterima daripada orang lain. Sehingga Bapak Ibu Saudara, tidak sedikit juga dari jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin datang beribadah hanya untuk formalitasnya saja, tetapi di dalam batinnya ia merasa letih, bahkan imannya terasa dingin, karena setiap merasakan banyak kejadian yang boleh menimpa dirinya, banyak setiap pergumulan, perjuangan yang ia hadapi dan ia rasakan di dalam hidupnya. Itu yang membuat ia ibadah hanya membuat itu sebagai suatu formalitas bagi dirinya sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara, melewati firman Tuhan dalam Ibrani pasal 2 ayat yang 10 hingga 18 ini, kiranya firman Tuhan ini boleh meneguhkan kita bahwa Yesus itu tidak pernah menjauh daripada kita. Walau kita dihadapkan setiap gumul juang di dalam kehidupan kita setiap hari, tetapi ia tidak hanya menyelamatkan kita Bapak Ibu Saudara dari dosa, tetapi ia pun turun dan hidup sebagai manusia. Ia pun boleh merasakan rasa sakit, penderitaan yang kita rasakan, tekanan, penolakan, dan setiap hal yang boleh kita rasakan pada saat ini. Tuhan Yesus pun pernah merasakan Bapak Ibu Saudara. Karena itu penderitaan kita bukanlah hal asing bagi dirinya, sehingga Yesus disebut sebagai yang menguduskan dan menyebut kita sebagai saudara-saudaranya. Ini membuktikan Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan Yesus itu tidak memandang rendah kita, bahwa bahkan pada saat kita salah, bahkan pada saat kita lemah, hingga saat kita terpuruk atas setiap kejadian dan hal yang terjadi di dalam kehidupan kita, ia tidak pernah meninggalkan kita. Karena ia tahu rasa sakit yang kita rasakan, rasa lelah yang kita rasakan di dalam hidup kita setiap hari. Walaupun demikian Bapak Ibu, dalam hidup kita sering kita merasa bahwa kita gagal, mungkin sebagai orang tua, kita gagal sebagai anak, kita gagal sebagai pasangan, kita gagal sebagai pekerja di dalam tempat kita bekerja, kita gagal sebagai pelayan Tuhan. Tetapi di sini Tuhan tidak menjauh dari kita. Ia justru mendekat dan berkata kepada kita semua, engkau tidak sendirian. Sehingga firman Tuhan kali ini juga berbicara tentang ketakutan dan kematian, dan juga tentang masa depan. Sehingga dalam konteks hidup kita sekarang Bapak Ibu, ketakutan itu sering muncul dalam bentuk kecemasan, sehingga kita sering merasa takut bahwa kita tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan kita setiap hari.
Kita takut akan kehilangan pekerjaan kita. Kita takut akan sakit. Kita takut akan mati. Kita takut akan kehilangan sosok orang yang kita sayangi di dalam hidup kita. Bahkan, kita pun takut akan hari esok yang tidak kita ketahui apa yang akan terjadi. Sehingga hidup kita tidak lagi dikuasai oleh keadaan, tetapi hidup kita boleh dipegang oleh kuasa Tuhan. Ia yang setia kepada kita, asalkan kita di dalam hidup kita boleh menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan untuk boleh dituntun. Jadi Bapak Ibu Saudara, hendaknya kita rendahkan hati kita untuk Tuhan, agar Tuhan boleh menolong kita, agar Tuhan boleh menuntun kita dalam menjalani hidup kita setiap hari. Sehingga sebagai sosok yang penuh belas kasihan, Tuhan kita Yesus Kristus ini mengerti akan cobaan yang terjadi dalam hidup kita. Yang mengerti setiap gumul, lelah, juang yang kita hadapi di dalam kehidupan kita setiap hari. Dalam hidup kita tentu banyak godaan juga, baik itu godaan untuk menyerah, godaan untuk marah, putus asa, bahkan yang lebih parahnya lagi Bapak Ibu, godaan untuk meninggalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tapi di sini Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita itu tidak pernah meninggalkan kita, karena Ia pun pernah menderita bagi kita untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Ia adalah Tuhan yang sanggup menolong kita setiap kita yang mungkin sudah hampir jatuh, yang mungkin imannya sudah hampir goyah, dan hatinya sudah sangat lelah untuk menjalani kehidupan setiap hari. Jadi pesan dari firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama pada malam hari ini, yang pertama, Tuhan tidak menuntut untuk kita semua kita selalu kuat menjalani kehidupan kita, tetapi Ia mengundang kita untuk datang apa adanya dan rendah hati. Dan kita yang ingin memberi hidup kita sepenuhnya untuk boleh dituntun oleh Tuhan. Walaupun penderitaan, pergumulan yang dihadapi bagi kita, itu bukanlah tanda bahwa Tuhan itu meninggalkan kita di dalam hidup kita. Tetapi melewati itu Bapak Ibu Saudara, itu adalah tempat bagi Tuhan untuk boleh bekerja, tempat bagi Tuhan untuk membentuk iman kita agar setiap hal yang terjadi, setiap hal yang kita rasakan di dalam hidup kita, iman pengharapan kita kepada Tuhan bisa dikuatkan melewati kejadian-kejadian yang terjadi. Walau badai hidup yang selalu datang menerpa kita, tentunya kita sudah kuat karena kita sudah berpegang dan minta pertolongan daripada Tuhan. Tetaplah tenang, serahkan segala hal yang terjadi dalam hidup kita hanya kepada Tuhan. Bahkan tentunya di tengah rutinitas kita yang melelahkan, tentu di dalam pekerjaan kita merasa lelah, kita capek. Di dalam kita menjalani kehidupan kita, bahkan kita merasa banyak hal yang terjadi, mungkin kita sudah merasa sangat lelah dan sangat capek menghadapi semua itu. Tetapi melalui firman Tuhan ini juga mengingatkan bagi kita bahwa Yesus senantiasa hadir dalam hidup kita. Ia hadir sebagai penolong yang setia, sebagai kekuatan bagi setiap orang yang percaya, dan setiap orang yang selalu meminta pertolongan daripada Dia. Sebab dalam segala hal yang terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu, baik atau tidak baiknya, itu semua adalah rancangan dan rencana Tuhan bagi kita di dalam hidup kita. Karena kita tahu rancangan dan rencana Tuhan itu adalah rancangan yang terbaik bagi kehidupan kita. Tuhan tahu kemampuan kita, dan Dia tidak akan memberikan kita ujian yang melebihi daripada kapasitas kita. Tuhan memberi ujian bagi kita hanya untuk membentuk kita oleh menjadi pribadi yang lebih baik,
menjadi pribadi yang lebih kuat lagi dan selalu berpengharapan kepada Tuhan, berharap dan meminta pertolongan daripada Tuhan. Untuk setiap kehidupan kita boleh selalu dituntun dan diarahkan oleh Tuhan. Di dalam kita boleh menjalani kehidupan kita, setiap rutinitas dan aktivitas kita setiap hari. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersama bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus yang penuh belas kasihan, yang kami puji dan kami sembah. Kami bersyukur Tuhan kami boleh mengenal Engkau di dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya di dalam setiap pergumulan, persoalan, kesulitan yang terjadi dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan senantiasa ada, menolong, menguatkan kami, menopang kami, untuk kami boleh melewati semua hal yang mungkin bagi kami sebagai manusia itu sangatlah berat, itu sangatlah melelahkan. Tetapi kami percaya Tuhan kuatkan kami. Tuhan kuatkan iman harapan kami. Tuhan selalu menuntun untuk kami boleh melangkah di dalam kami menjalani hidup kami setiap saat. Berkati, lindungi kami Tuhan, agar senantiasa apapun yang boleh kami lakukan dan kerjakan, semua itu boleh kiranya sesuai seperti apa yang Tuhan inginkan itu terjadi dalam hidup kami. Kami serahkan setiap pergumulan persoalan kami, gumul lelah juang kami, karena kami tahu hanya Engkaulah yang boleh menolong kami, yang senantiasa tahu setiap beban, pikiran, setiap rasa sakit yang terjadi. Kami serahkan hidup kami, pekerjaan kami, usaha kami, rutinitas kami setiap hari, hanya di dalam kasih setia dan penyertaan tuntunan Tuhan. Di dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan malam kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.